Recording on. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen proyek TI pada pertemuan yang ke-7. Untuk agendanya ada 2, yaitu key concept untuk project cost management dan satu lagi adalah proses dari project cost management. Key konsepnya sendiri adalah ada 3, yaitu diantaranya project cost management adalah sebagai hal yang utama, yang concern, di mana cost ini untuk completing, untuk menyelesaikan dari project activities. Lalu yang kedua adalah project cost management sebagai konsiderasi atau sebagai pertimbangan untuk yang berdampak kepada project cost decisions, di mana itu merupakan subsequence dari operational cost. Lalu yang ketiga adalah project manager akan dikenali dengan mudah dan memberikan untuk memberikan perbedaan dari stakeholder untuk mengukur project cost, di mana terdapat perbedaan cara dan perbedaan waktu. Lalu trend dan emerging practice-nya, diantaranya beberapa emerging practice untuk project cost management method terdiri dari ekspansi dari earned value management sampai dengan earned schedule, yaitu ES. Kalau earned value management biasa disingkat dengan EVM. Lalu earned schedule ini atau ES bisa kita di-provide terindikasi dari efisiensi pekerjaan yang untuk menyelesaikan dan memberikan forecast untuk project completion date atau untuk tanggal dari selesainya project. Contohnya untuk mengetahui lebih lanjut ada di 2 link ini, diantaranya PMI-ORG dan satu lagi earnedschedule.com. Lalu tailoring konsiderasi untuk di project cost management, diantaranya ada 5, yaitu yang pertama harus mengetahui tentang knowledge management itu, lalu pemahaman akan estimating dan budgeting, itu dari sisi pada saat kita planning. Lalu ada earned value management untuk pengukuran batas earned value-nya apakah sudah sukses kriteria atau tidak dari penggunaan project cost-nya. Lalu untuk pendekatannya sendiri menggunakan agile approach yang direkomendasikan. Lalu satu lagi adalah perihal governance atau tata kelola dalam organisasi proyek tersebut. Lalu pertimbangan untuk agile atau adaptive environment, diantaranya proyek memiliki degree yang tinggi dengan tingkat ketidakpastian dari scope-nya tersebut karena tidak komplit di-define, yang tentunya hal itu tidak memberikan benefit secara detail terhadap cost kalkulasi. Lalu yang selanjutnya itu lightweight estimation, di mana lightweight ini berarti estimasi yang ringan yang akan diutilize untuk memprovide terhadap berhubungan dengan kecepatan, yaitu pengerjaan dari proyeknya. Lalu high level forecast untuk project labor cost, diantaranya untuk sumber daya ataupun project team. Lalu project cost management prosesnya ini berada di area planning, satu lagi berada di area monitoring controlling. Yang pertama untuk planning process group ada di bagian plan cost management, lalu ada estimated cost, lalu ada determined cost. Sedangkan di monitoring controlling hanya ada satu activities, yaitu control cost. Total dari seluruh flow project management, project cost ini ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 proses. Terus plan cost management. Tujuannya adalah
sebagai proses yang mendefine bagaimana project cost ini untuk diestimasi, untuk melakukan budget, untuk manage, monitor, dan kontrol. Lalu benefitnya sendiri adalah prosesnya untuk memprovide guidance atau arahan atau petunjuk dan memberikan directions atau arahan bagaimana project itu atau project cost ini bisa memanage semua hal yang berada di dalam project. Lalu kapannya? Prosesnya itu di-perform satu kali pada saat predefined point dalam project. Lalu plan cost management. Untuk plan cost management ini ada ITDO-nya atau input tools, teknik, dan output-nya. Yang pertama di input-nya ada menggunakan project charter. Lalu ada project management plan, diantaranya ada schedule management, ada risk management, lalu selanjutnya inputnya ada enterprise environmental factor, lalu ada organizational process asset. Sedangkan tools dan tekniknya diantaranya ada judgment, expert judgment ataupun subject matter expert ataupun dari konsultan gitu, para ahli. Lalu ada data analysis dan meeting. Lalu untuk outputnya sendiri dia menghasilkan yaitu cost management plan. Untuk selanjutnya cost management plan itu adalah dokumen yang berisi atau establish yang terdiri dari unit of measure, level dari presisi dan akurasinya, lalu organizational procedure link, lalu control threshold ini untuk di project cost-nya, lalu rule dari performance measurement, jadi aturan-aturan untuk bagaimana pengukuran dari performance-nya, lalu reporting format dan additional detail. Dan cost management plan ini bisa bisa ada secara formal maupun informal, baik itu yang terframe, yang sudah disiapkan maupun secara detail, dan itu adalah berdasarkan dari kepentingan atau keperluan di dalam proyeknya. Lalu yang kedua adalah estimated cost. Estimated cost tujuannya untuk proses mendevelop approximately perkiraan dari estimasi of how much it will cost to complete project activities. Bagaimana banyaknya dari cost itu untuk menyelesaikan dari sebuah project activities. Lalu benefitnya proses untuk determine the monetary resources, untuk monetary sumber daya yang diinginkan ataupun yang diperlukan dalam sebuah project. When-nya adalah proses ini diperform secara periodik selama project itu selama diperlukan. Terus estimated cost ini untuk dilihat dari sisi ITTO-nya ataupun input, tools, teknik, dan output-nya. Inputnya sendiri ada project management plan, diantaranya dia ada perlu cost management plan, quality management plan, lalu ada scope baseline. Selanjutnya dia juga inputnya ada dari project dokumen, diantaranya lesson learn register, project schedule, resource requirement, risk register. Lalu selanjutnya ada enterprise environmental factor dan organizational process asset yang berisi prosedur-prosedur. Terus tools dan tekniknya ada banyak sekali, diantaranya ada expert judgment, ada analogous estimating, ada parametric estimating, ada bottom up estimating, ada 3-point estimating, lalu ada data analysis, diantaranya alternative analysis, reserve analysis, dan cost of quality. Selanjutnya juga untuk estimated cost ini dia menggunakan toolsnya itu adalah Project Management Information System atau bisa kita singkat dengan PMIS. Lalu ada decision making berupa voting. Outputnya sendiri ada 1, 2, 3, diantaranya cost estimated, basis of estimated, lalu project document update, diantaranya ada assumption log, lesson learned register, dan risk register.
Tipe-tipe dari cost. Tipe-tipe dari cost ini ada yang fix dan ada yang variable. Juga satu lagi ada yang direct dan indirect cost. Untuk fix dan variable kita lihat sini, untuk fix cost-nya adalah dia doesn't change even when the scope of work changes. Jadi dia tidak berubah walaupun scope of work-nya itu berubah. Contohnya seperti cost dari rental ataupun sewa gedung atau sewa kantor, sewa ruangan, utilities, software license, dan lain-lain. Ini lebih ke faktor dari eksternal. Lalu variabel ke cost-nya diantaranya change when the scope of work changes. Jadi example atau contohnya yaitu cost dari supplier yang berubah-ubah, nilai angkanya apa, termasuk jika kita merubah dari suppliernya. Lalu ada wages, gaji, ataupun ada satu lagi dari material. Lalu direct or indirect cost. Direct cost diantaranya cost yang atribut directly yang berhubungan dengan project cost, diantaranya travel cost, wages, material, dan supply. Jadi contohnya seperti perjalanan, cost, seperti business trip, dan lain sebagainya, itu direct cost yang berhubungan langsung. Adapun untuk indirect cost-nya ada overhead item or cost that will benefit more than. Jadi overhead item yang cost-nya di mana memberikan manfaat secara lebih terhadap project itu, diantaranya shared office rent dengan sewa ruangan yang di-sharing, lalu janitor atau security atau satpam dan lainnya. Lalu estimated cost ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, diantaranya ada analogous estimating, bottom up estimating, ada parametric estimating, ada 3-point estimating. Yang pertama, parametric estimating. It is cost estimation of an activity using historical data from a similar activity of another project. Jadi cost estimating untuk analogus ini adalah aktivitas yang menggunakan historical data dari aktivitas yang mirip ataupun dari proyek sebelumnya yang mirip dengan proyek yang kita kerjakan saat ini. Sedangkan untuk bottom up estimating adalah estimating cost by decomposing the activity to sub-activities and aggregating the sub-activities cost estimated. Jadi estimasi cost yang di breakdown ataupun decompose dari aktivitas menjadi sub-aktivitas yang lebih kecil dan mengagregasinya ataupun menghadirkannya agar subaktivitas itu menjadi bagian cost estimated. Lalu ada parametric estimating, yaitu estimated cost, di mana activity yang menggunakan historical data, termasuk diantaranya ada project parameter. Jadi berbeda dengan analogus, ini untuk di parametric ada project parameter-parameter yang dilakukannya. Sedangkan 3-point estimating yaitu estimating cost yang considering yang mempertimbangkan dari tingkat ketidakpastian dan risiko di dalam proyeknya. Lalu akurasi dari estimate. Akurasi dari estimate kita ketahui kurang lebih ada 3, diantaranya ROM atau Rough Order of Magnitude, lalu ada budget estimate, dan ada definite estimate. Yang pertama kita bahas yaitu Rough Order Magnitude, atau biasa juga disebut sebagai ballpark figure, yaitu usually developed during project initiation, yaitu biasanya didevelop selama project itu diinisiasi. Range dari akurasi estimate ini typically di antara minus 25% sampai dengan 75% untuk estimasinya. Lalu ada selanjutnya yaitu budget estimate. Usually developed during project planning. Biasanya di-develop selama project planning. Range is typically at minus 10% to 25%. Jadi range tipikalnya biasanya di minus 10% sampai dengan 25%.
Dan budget estimate ini biasanya lebih akurat dibanding yang ROM sebelumnya. Lalu ada selanjutnya yaitu definite estimate. Definite estimate adalah a more refined estimations which usually can be achieved as the project progress. Jadi more refined, jadi lebih refine lagi estimasinya yang mana biasa untuk achieve dari project progressnya, dan range-nya typically di antara minus 5% sampai dengan 10%. Lalu ada estimated cost. Estimated cost terdiri dari ada dua, yaitu activity cost estimate dan satu lagi basis of estimate. Perbedaannya apa? Jadi kalau activity cost estimate adalah kuantitatif dari assessment yang ada secara probable, secara kemungkinan cost yang di-required ataupun diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan project. Sedangkan untuk basis dari estimate adalah berupa additional information ataupun tambahan informasi yang digunakan sebagai basis atau sebagai dasar dari estimasi activity cost tersebut. Lalu determine budget, ini 7.3. Purpose-nya ataupun tujuannya yaitu the process to aggregate activity cost estimate to determine how much fund is required. Jadi proses untuk mengagregat dari aktivitas cost estimate yang mana untuk determine, untuk menetapkan dari berapa banyak fund ataupun berapa banyak nilai uang yang diperlukannya. Lalu manfaatnya, this process determine the cost baseline again which project performance can be monitored and controlled. Jadi prosesnya dideterminasi ataupun ditunjukkan untuk cost baseline berbanding dengan project performance di mana untuk dimonitor dan kontrol katanya. Lalu kapannya? Proses ini di-perform satu kali pada saat predefined point in the project. Lalu determine budget. Determine budget inputnya adalah yang pertama project management plan, diantaranya terdiri dari cost management plan, resource management plan, dan cost baseline. Selanjutnya ada dari project dokumen yang terdiri dari basis of estimate, cost estimate, project schedule, risk register. Lalu ada business dokumen, agreement, enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Adapun untuk tools and tekniknya, diantaranya ada expert judgment, cost aggregations, data analysis, atau berupa reserve analysis, lalu ada historical information review, funding limit reconciliation, dan financing. Untuk outputnya sendiri ada cost baseline, ada project funding requirement, ada project document update, dan cost estimated, lalu project schedule, dan risk register. Determine budget. Nah, yang kita sekarang masuk ke area determine budget. Bagaimana cara determine budget? Di antaranya ada dua step, yaitu cost baseline dan satu lagi project funding requirement. Cost baseline adalah the approved version of the time-based project budget which can only be changed through formal change control procedure and it's used as the basis of comparison. Jadi adalah versi yang sudah di-approve dari time-based project budget, project budget yang berdasarkan dengan waktu dan fasenya, di mana akan bisa berubah secara formal change control prosedur, secara formal menggunakan mekanisme change control dan bisa digunakan sebagai basis dari perbandingan. Lalu selanjutnya ada project funding requirement. Itu adalah plan, sebuah rencana on how, bagaimana, dan kapan dari budget itu bisa di-expand dari project-nya. Gitu. Jadi untuk meng-expand project itu bisa menggunakan determine budgetnya, itu project funding requirement. Lalu project budget komponen. Ya, secara komponen, project budget ini yang pertama ini besarannya, project budget itu terdiri dari management research dan cost baseline.
Lalu cost baseline ini komponennya apa? Ada control account. Nah, dalam control account itu terdiri dari contingency reserves dan work package. Work package terdiri dari activity contingency reserve dan activity cost estimate. Jadi semuanya itu dari perhitungan yang ini masukin ke cost baseline, sedangkan yang management reserve itu benar-benar tidak tercover dari proses yang di bawah ini. Untuk project funding requirement, ini secara time pace-nya menggunakan sampel dari S-scope, dan ini berdasarkan cumulative values. Ini cara membacanya, pertama dari cost baseline, sampai dengan tinggi, lalu ini ada budget at completions, ini project funding requirement-nya. Pertama ada naik, dia stabil, lalu naik diperlukan, ini sampai dengan project budget keseluruhannya, dan ini adalah untuk alokasi manajemen reserve. Ini berdasarkan waktu perubahannya, dan ini secara baseline yang pertama sampai dengan ini budget at completion. Sedangkan ini expenditure adalah benar-benar real actual yang digunakan dia sebuah project team ataupun project manajemen di dalam projectnya tersebut. Terus untuk project management cost selanjutnya kita masuk ke area monitoring dan control proses group yang ini. Control cost tujuannya adalah untuk memproses dari untuk memonitor bagaimana fund-nya itu ataupun keuangannya itu agar digunakan dan di-manage perubahannya untuk cost baseline, sedangkan benefitnya adalah proses ini untuk memaintain cost baseline selama dari project itu. Lalu kapannya prosesnya itu di-perform selama project itu berlangsung. Lalu control cost ini ada input tools dan tekniknya. Yang pertama inputnya dari project management plan, diantaranya ada cost management plan, cost baseline, performance measurement baseline, lalu ada project dokumen, diantaranya ada lesson learned register, lalu project funding requirement, work performance data, dan organizational process asset. Lalu tools dan tekniknya ada expert judgment, data analysis, earned value analysis, variance analysis, trend analysis, reserve analysis. Lalu untuk ininya data complete, performance index yaitu TCPI, lalu tools lainnya yaitu PMIS atau Project Management Information System. Lalu di control cost ini apa sih output-outputnya? Yang pertama tentunya ada WPI. WPI itu berarti Work Performance Information. Lalu ada cost forecast untuk melihat bagaimana cost ini berlangsung secara prediktif, itu cost forecast. Lalu ada change request jika terjadi ada perubahan-perubahan di dalam projectnya. Lalu ada project management plan update, katanya diantaranya cost management plan, cost baseline, performance measurement baseline. Lalu selain itu, selain yang plan update, apalagi dokumen yang update, diantaranya assumption log, basis of estimate, cost estimate, lesson learned register, dan risk register. Lalu control cost. Control cost itu kurang lebih ada 3 yang harus kita ketahui, diantaranya WPI ini. WPI berarti result dari hasil dari earned value analysis. Sedangkan yang kedua itu cost forecast, yaitu kalkulasi dari earned estimate completion value berupa bottom up dari estimate TAC, lalu change request adalah include dari preventive atau corrective action that can eliminate or reduce the probability or negative cost variance. Lalu earned value management selanjutnya adalah digunakan untuk measure dari project performance against baseline. Di antaranya untuk abbreviation yang pertama adalah plan value atau VV, itu definisikan sebagai otorisasi dari budget yang diassign untuk schedule dari pekerjaan. Lalu EV adalah earned value
yaitu measure dari work performance yang diekspresikan yang dihasilkan dari dari budget authorized untuk pekerjaan. Dan EV merupakan summary dari plan value ataupun nilai dari rencana untuk menyelesaikan dari project. Actual cost atau AC adalah realisasi cost yang dilaksanakan selama pekerjaan itu berlangsung, jadi yang di-perform selama ataupun during activity a specific time period, jadi selama waktu spesifik tersebut. Sedangkan BAC atau budget at completions adalah summary dari semua budget yang di-establish untuk pekerjaan yang di-perform. Sedangkan earned value management selanjutnya ada CV atau cost variance, yaitu amount of budget deficit or surplus. Di antaranya equation atau rumusnya adalah CV sama dengan EV dikurangi AC, yaitu earned value dikurangi actual cost, di mana jika positif berarti kurang dari budget, jika negatif berarti over budget. Sedangkan SP adalah schedule variance, yaitu jumlah the amount by which the project, jumlah dari nilai project yang mana is ahead or behind schedule, yang mana itu di depan ataupun di belakang schedule-nya secara time pace-nya. Yaitu rumusnya sendiri SV adalah EV dikurangi VV adalah schedule variance sama dengan earned value dikurangi plan value, yaitu jika positif nilainya berarti di depan schedule ataupun lebih cepat, jika negatif berarti behind schedule ataupun terjadi delay. Untuk selanjutnya ada CPI, yaitu Cost Performance Index, yaitu ukuran dari cost atau measure dari cost yang efisiensi dari budget resources. CPI sendiri merupakan EP dibagi AC, yaitu dibagi dengan actual cost. Jika lebih dari 1 berarti under budget. Jika kurang dari 1 berarti over budget. Sedangkan SPI atau Schedule Performance Index adalah ukuran dari schedule efisiensi, di mana SPI ini merupakan rumusnya yaitu EV dikurangi VV, yaitu earned value dikurangi dibagi plan value. Jika lebih dari 1 nilainya berarti di ahead of schedule, berarti lebih cepat. Sedangkan kurang dari 1 berarti behind schedule, berarti delay. Nah, untuk selanjutnya ada PAC. PAC sendiri variance at completion, rumusnya ini BAC kurangi EAC. Lalu estimate EAC itu estimate at completion, yaitu ini ada tekniknya banyak, diantaranya EAC sama dengan BAC kurangi CPI ataupun actual cost ditambah budget at completion kurangi earned value, atau EAC sama dengan AC ini tuh dibagi nih, budget at completion dikurangi EV dibagi CPI kali SPI. Lalu atau selanjutnya, estimasi selanjutnya yaitu actual cost ditambah bottom up dari estimate time of completions. ETC sendiri, estimate time to complete, adalah the expected cost to finish all the remaining project work, katanya. ETC sama dengan EAC kurangi AC atau ETC atau di-estimate. TCPI atau to complete performance index adalah rumusnya ada 2, kurang lebih bisa digunakan, yaitu TCPI yaitu BAC dikurangi EV dibagi BAC kurangi AC, atau TCPI juga BAC kurangi EV, bedanya hanya ini earned value dikurangi actual cost. Kalau ini budget, kalau ini earned value. Terus ini adalah untuk soalnya earned value management, di mana aktivitas A, B, C, D pada bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, bulan ke-4. Ini not started, ini sudah selesai, sudah 2, berarti di posisinya berada di bulan ke-3. Sedangkan yang activity D-nya belum dimulai. Ini adalah complete-nya 8.000, complete 12.000, 50% dan ini belum dilakukan. Jika setiap aktivitasnya have some budget, diantaranya $10.000, hari ini adalah bulan ke-3, kalkulasikan adalah CP atau cost value atau schedule variance, dan CPI atau
Cost Performance Index, dan SPI yaitu Schedule Performance Index. Jika kondisinya sama sampai dengan akhir dari project, carilah atau determine how much cost is required to complete the project. Cost-nya dihitung dari project-nya. Ini yang rumus digunakannya jika BAC 40.000, VV 30.000, AC-nya 28.000, EB 25.000. Berarti cost variansnya EV kurangi AC sama dengan 3.000. SP-nya sendiri, EV kurangi VV 25.000 kurangi 30.000 berarti minus 5.000. CPI-nya yaitu 0,83, ETC rumusnya ini berarti yang kita gunakan adalah menggunakan ETC. Dan ini ETC-nya nilainya 15.000. TCPI-nya merupakan 28.000. In totalnya 1,25, berarti itu masih di complete di performance index-nya. Ini untuk rumusnya di dalam net value menggunakan table kalkulasi. Jadi pada bulan ketiga project ini plan to have complete 30.000 dari work project-nya. Terus ini untuk di 10.000 untuk skema yang kedua. Ini dihitung bagaimana nilainya. Sudah untuk project cost management ini mengenai dari key performance sampai dengan prosesnya, sampai dengan perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi di dalamnya. Sekian demikian, kita next untuk pembahasan project management selanjutnya. Terima kasih.